ini kita akan belajar tentang konsep pemrograman dasar. Jadi ada tujuan dari pembelajaran ini kalian mampu memahami konsep pemrograman algoritma dan membuat algoritma pemrograman dengan flowchart. Terus pengertian dari algoritma sendiri adalah algoritma adalah urutan langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam pembuatan algoritma itu urutannya harus logis, harus masuk akal, dapat diterima dengan logika. Algoritma ditentukan dengan nilai benar atau salah. Algoritma itu jantungnya dari sebuah ilmu komputer yang mengacu dari algoritma. Di kehidupan sehari-hari pun banyak sekali proses yang bisa dinyatakan dalam contoh. Contohnya yang sederhana, cara membuat kue atau masakan yang dinyatakan dalam sebuah resep itu juga bisa disebut sebagai algoritma. Di mana algoritmanya? Saat setiap resep itu pasti selalu ada urutan langkah-langkah untuk mengolah makanan, dimulai dari bahannya apa saja yang harus disiapkan, kan? Bahan-bahan untuk membuat masakannya. Terus setelah bahan-bahannya siap kan ada langkah-langkahnya. Misalnya kita mau bikin nasi goreng, langkah-langkahnya yang pertama siapkan nasi putih yang sudah matang. Terus yang kedua kupas bumbu-bumbu, apa bumbu-bumbunya, bawang merah, cabai, itu dikupas dan dihaluskan. Setelah dihaluskan, bumbu-bumbu tersebut dipanaskan, ditumis hingga matang. Setelah matang, masukkan nasi yang sudah disimpan, kemudian digoreng, tambahkan kecap. Semua bumbu dimasukkan, nasi goreng sampai matang. Jika sudah matang dan siap disajikan, langkah itu bisa disebut dengan algoritma. Contohnya yang satu. Terus dari contoh yang tadi dapat disimpulkan dalam menjalankan algoritma, kita harus mengerti setiap langkah dari algoritmanya supaya bisa menjalankan operasinya sesuai dengan operasi tersebut dari mulai awal sampai akhir. Agar dapat dilakukan dengan komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman atau disebut program. Bahasa pemrograman banyak sekali. Mungkin yang terkenal atau mungkin sudah tahu itu ada bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript. Kalian sudah pernah mendengar. Kalau bahasa pemrograman itu dirancang berdasarkan algoritma yang sudah dibuat, nanti akan menggunakan sebuah bisa program web atau yang lain. Terus jadi untuk mewujudkannya atau mengimplementasikannya, algoritma harus dicoba. Langkah dalam proses pembuatan program itu yang pertama, kita mendefinisikan masalah. Di sini orang RPL itu senang banget nyari masalah. Kalau udah punya masalah, kalau ada masalahnya, kita analisis masalahnya. Nah, kita analisis masalahnya, kita cari sumber masalahnya di mana, terus solusi dari masalah yang ada itu seperti apa. Kalau sudah menemukan solusinya, kita akan merealisasikannya dengan langkah-langkah web. Langkah-langkahnya dituangkan dalam algoritma. Dulu di sini kita mendefinisikan masalah dan menganalisisnya. Saya masalah. Langkah awalnya yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah, antara lain tujuan dari pembuatan program, identifikasi masalahnya, sumber masalahnya itu dari mana. Terus kalau udah ketemu masalahnya, nanti mau selesainya seperti apa? Contoh, kita ambil
Gojek. Sebelum jadi Gojek, itu kan kita mengidentifikasi masalahnya, misalnya saat di perumahan, kalian tinggal di perumahan yang jauh dari jalan utama. Saat kalian mau pergi ke suatu tempat menggunakan angkutan umum, kan kalian harus jalan dari rumah sampai ke depan komplek, baru kalian dapat angkutan umum. Nah, kalau rumah kalian dekat, tapi kalau rumah kalian letaknya di ujung, itu kan menambah masalah ya. Kalian harus jalan dari rumah ke depan, begitu waktu kalian juga terbuang jalan. Nah, itu kita punya identifikasi masalah. Kalau udah ketemu identifikasi masalahnya, saya capek jalan dari rumah ke depan hanya untuk naik angkutan umum. Nah, terus kita tentukan, terus kita mau apa nih? Jadi muncullah, ya udah kita coba bikin namanya ojek yang bisa dipanggil ke rumah. Dari motor dulu, ojek yang bisa dipanggil langsung ke rumah. Terus kalau misalnya udah ojek yang bisa dipanggil ke rumah, dipikirkan untuk bikin si aplikasi Gojek itu parameternya yang digunakan apa aja, atau fasilitas apa aja sih yang bisa dibikin oleh yang bisa disediakan oleh program. Kan yang pertama, kalau kalian bawa aplikasi Gojek ya, kalian akan pertama pasti saya harus saya harus terdaftar, si pelanggan itu harus terdaftar sebagai anggota dari aplikasi Gojek dulu. Terus kalau misalnya udah mendaftar sebagai aplikasi, si pelanggan bisa apa aja? Pelanggan bisa memesan Gojek, misalnya dari alamat dia ke alamat yang dituju. Terus alamat yang ditujunya kemana gitu? Ini dibatasi nggak? Kalau setahu saya dibatasi, misalnya untuk awal-awal itu kalau nggak salah kurang lebih 25 km dari titik pengumuman. Itu kan parameter yang disediakan program. Oke, terus metode pembayarannya seperti apa? Nah, kalau awal-awal Gojek itu pasti bisa bayarnya secara langsung, gitu kan? Nah, jadi dari bayarnya langsung ke drivernya. Terus saat awal ini kita punya promo nggak buat menarik si customer, buat menarik si pelanggan? Nah, kita bikin promo. Misalnya waktu awal-awal itu kan Gojek murah banget ya, kayak dari sekolah kita ke rumah saya itu di Cibinong itu cuma 15.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu masih murah banget. Kalau misalnya udah kita ketemu fasilitas apa aja yang akan disediakan oleh program seperti yang tadi dari pesan ya, nah terus kita tentukan algoritmanya seperti apa yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau algoritmanya sudah jadi, baru kita menentukan dasar pemrograman untuk pembuatan program. Ini langkah-langkah untuk membuat program. Untuk merealisasikan langkah-langkah itu, nah di sini ada gambaran secara umumnya. Pertama, mulai start, ini selalu ada start dan ada akhir. Terus desain algoritma dan flowchart. Ya, tadi kita udah punya kasus, kita udah tahu masalahnya, terus kita udah tahu fitur-fitur apa yang ada di program, terus kita udah bikin algoritmanya. Masuk ke langkah pertama, desain algoritma dan flowchart. Kalau udah selesai desain algoritma flowchartnya, kita menulis program. Menulis programnya tadi di awal, tentukan bahasa pemrograman yang dipakai apa. Kalau programnya selesai ditulis, kita mengecek kebenaran dari program. Testing, ada yang salah atau enggak, masih ada debugnya atau enggak. Kalau misalnya udah selesai tes programnya dan programnya sudah jalan sesuai apa yang dimau sama si flowchartnya, terus programnya kita dokumentasikan. Ini kalau udah selesai dokumentasikan, berarti programnya sudah selesai dan sudah bisa digunakan oleh orang banyak. Nah,
Di sini saya punya 2 kasus. Kasus yang pertama itu di sini diminta buat algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Kalian harus tahu dulu cara menentukan bilangan ganjil itu seperti apa dan cara menentukan bilangan genap itu seperti apa. Nah, bilangan ganjil itu kan adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, sedangkan bilangan genap bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 3 dibagi 2 masih sisanya 1, 4 dibagi 2 sisanya habis. Nah, berarti dari situ kita bisa lihat bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2 dan bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2. Ini question kedua, saya punya algoritma. Di sini algoritmanya yang pertama memasukkan sebuah bilangan sembarang. Jadi berapapun angkanya bisa kalian masukkan. Terus yang kedua, bagi bilangan tersebut dengan bilangan mod 2. Nah, kalau sudah dibagi dengan bilangan mod 2, hitung sisa hasil langkah bagi. Ada langkah kedua, ini langkah kedua ya. Nah, yang terakhir, bila sisa hasil baginya sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tapi jika hasil baginya 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Ini langkah-langkah algoritma dari question pertanyaan pertama. Ini saya salah ketik. Nah, ini algoritmanya 1, 2, 3. Untuk bikin flowchartnya seperti apa? Nah, bikin flowchartnya kalian harus mengenali dulu simbol-simbol dari isi flowchartnya. Di sini ada beberapa simbol flowchart, ada namanya, ada fungsinya. Yang pertama ini yang gambarnya seperti ini disebut dengan terminator. Terminator itu untuk permulaan atau akhir dari sebuah program. Biasanya kalau untuk di awal itu diisi dengan mulai, nah kalau akhirnya berarti selesai. Atau kalian ngomong Inggris, awalnya pakai tulisan start, akhirnya pakai tulisan end. Nah ini garis atau flow line. Di sini untuk mengetahui arah alir program. Nah, bikin flowchartnya itu dari atas ke bawah. Jadi dari start paling atas terus turun tanda panah, langkah pertama tanda panah, langkah kedua tanda panah, langkah ketiga sampai selesai. Terus di sini ada yang side, ini namanya preparation. Ini untuk inisialisasi awal atau pemberian nilai awal. Diisi nilai awalnya. Terus ada yang gambar seperti ini disebut dengan proses. Di sini proses untuk perhitungan atau proses pengolahan data. Terus ada yang gambarnya jajar minyak, ini disebut dengan input atau output data. Proses input atau output data, parameter dan informasi. Terus yang ini ada subprogram. Di sini untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Nah, gambar jajar minyak ini, belah ketupat ini disebut dengan decision. Decision itu untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian. Nah, ini untuk ya atau tidak, benar atau salah decision. Ada yang gambarnya bulat ini one page connector, menghubung bagian flowchart yang berbeda pada satu halaman. Jadi misalnya satu halaman ini satu halaman. Ternyata saat kalian buat dari atas ke bawah, flowchart kalian belum selesai. Terus kalian di sini masih ada space, kan? Bisa bikin di sebelah sini. Untuk menyambungkannya di bawah ini pakai lingkaran one page connector, terus di sininya dikasih lagi one page connector. Ya, menghubung bagian satu halaman. Terus kalau yang ini off page connector, jadi kalau misalnya satu halaman udah penuh, tapi kalian belum selesai flowchartnya, berarti ini tinggal pakai ini untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, jadi jawaban dari sini kalau dibikin ke flowchartnya seperti ini. Ini start, mulai, input bilangan, tadi input bilangan sembarang berapaan dengan angka 2. Kan ini ceritanya udah penuh. Sedangkan sini masih ada
space berarti pakai on page editor, kita kasih tanda A buat menentukan page. Nah di sini untuk mulai lagi pakai page lagi dikasih A, berarti ini sambungan dari sini. Terus kalau di sini udah hitung sisa bagi. Nah kan di sini ada pertanyaan, apakah sisanya sama dengan 0? Apakah sisanya 0? Kalau sisanya 0, kalau benar sisanya 0, berarti dia kan cetak bilangan genap. Kalau dibagi 2, sisanya enggak 0, salah kan berarti sisanya 0, berarti dia cetak bilangan ganjil dan selesai. Nah itu langkah-langkah untuk membuat sebuah flowchart. Untuk tugasnya hanya 2, kalian buatlah algoritma flowchart, hitung luas lingkaran dan menentukan hasilnya. Terus yang kedua kalian menghitung luas persegi dan menghitung luas persegi panjang. Dan nah bikin ininya di mana? Kalian bisa bikin ini di Excel bisa, atau di ada aplikasi namanya Glyphy, atau di flowchart. Kalau udah selesai itu saja materi kita hari ini. Terima kasih sudah belajar. Aku pamit dulu.